Oke, yang pertama kita masuk yang bagian bab pertama, pendahuluan, yaitu ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan. Teknologi yang awalnya bertujuan untuk mempermudah pertukaran informasi kini juga dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan cyber. Salah satu bentuk kejahatan cyber yang menjadi perhatian global adalah cyber espionage atau spionase cyber, yaitu tindakan pencurian informasi rahasia dengan memanfaatkan celah keamanan sistem teknologi informasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian maksud dan tujuan, yaitu yang pertama maksud. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan etika profesi informatika dalam kasus cyber espionage antar negara, serta menelaah tantangan moral dan profesional yang dihadapi ahli teknologi informasi dalam penyalahgunaan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran etis profesional dan mahasiswa informatika agar menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan yang pertama yaitu mengetahui bentuk tanggung jawab pertanggungjawaban pelaku cyber espionage menurut hukum positif Indonesia. Yang kedua, menganalisis pelanggaran etika profesi informatika dalam kasus cyber espionage antar negara. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tanggung jawab moral dan profesional ahli teknologi informasi terhadap cyber espionage. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman etis mahasiswa dan profesional informatika dalam menjaga integritas dan tanggung jawab penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, untuk ruang lingkup, terdapat motif dan penyebab cyber espionage, membahas faktor politik, ekonomi, dan keamanan nasional yang mendorong terjadinya cyber espionage antar negara, serta peran profesional IT ditinjau dari etika profesional IT. Ada contoh kasus cyber espionage antar negara, yaitu mengkaji beberapa kasus nyata antara negara dan menganalisis pelanggaran nilai etika, seperti integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Untuk pencegahan dan penanggulangannya, menjelaskan upaya pencegahan dan penanggulangan cyber espionage melalui penerapan kode etik profesi informatika, peningkatan kesadaran etis informatika, serta dukungan kebijakan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya masuk ke sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan. Bab 2 kajian literatur dan metode penelitian, membahas teori pendukung, pengertian cyber crime, cyber espionage, cyber law, serta metode penelitian yang digunakan. Bab 3 pembahasan, mengulas analisis etika profesi informatika terhadap cyber espionage antar negara, meliputi motif dan penyebab, contoh kasus, serta pencegahan dan penanggulangan berdasarkan kode etik profesi. Bab 4 penutup, berisi kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil pembahasan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, membuat referensi yang digunakan dalam penulisan makalah. Dan selanjutnya masuk pada bab 2, yaitu tentang kajian literatur dan metode penelitian. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang pengertian cyber crime. Menurut Widodo, bahwa cyber crime diartikan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang memakai komputer bagaikan fasilitas melakukan kejahatan dan sebagai sasaran atau target. Andi Hamzat dalam bukunya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dan yang kedua ada pengertian cyber espionage, yaitu dapat didefinisikan satu persatu dengan memaknai kata cyber dan kemudian espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya, dan menurut Prof. Barda Nawawi Arif,
menyatakan bahwa cyber atau siber merupakan suatu istilah untuk menjelaskannya dengan istilah mayantara. Cyber espionage adalah tindakan mengakses dan menyalin informasi yang bersifat rahasia secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik informasi. Dilakukan dengan sistem komputer atau melalui dunia maya yang disebut juga dengan cyberspace. Yang selanjutnya ada pengertian cyber law, yang dimana cyber law adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi, internet, dan sistem elektronik dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Hapsari 2023 menunjukkan bahwa hukum siber di Indonesia masih berkembang dan belum terintegrasi, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber. Yang terakhir ada pengertian tema. Tema penelitian ini adalah analisis etika profesi informatika dalam kasus cyber espionage antar negara yang menyoroti penyalahgunaan profesional IT. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan kode etik untuk menjaga moralitas dan tanggung jawab sosial di era digital. Dan yang terakhir ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak berfokus pada data numerik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap aspek etika profesi dalam kasus cyber espionage antar negara. Ke bab 3 yaitu bagian pembahasan. Motif masuk ke motif dan penyebab. Motif yang pertama, motif politik dan keamanan. Spionase cyber dilakukan untuk memperoleh informasi strategis, militer, diplomatik, dan kebijakan luar negeri. Yang kedua, motif ekonomi, bertujuan mencuri rahasia dagang dan data riset untuk mempercepat perkembangan industri. Yang ketiga, motif teknologi, dilakukan guna memperoleh informasi teknis dan ilmiah demi mengejar ketertinggalan teknologi. Yang keempat, motif ideologi, digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan stabilitas politik negara lain. Selanjutnya, contoh kasus. Salah satu kasus cyber espionage antar negara adalah tuduhan Amerika Serikat terhadap Tiongkok atas kebocoran data OPM pada tahun 2015 yang melibatkan lebih dari 21 juta data pribadi pegawai, pemerintah, dan kontraktor pertahanan akibat serangan cyber yang dikaitkan dengan kelompok APT-10. Kasus lainnya adalah Operasi Pintan Range pada tahun 2003 sampai 2007 yang menargetkan jaringan pemerintahan Amerika Serikat dan Inggris, serta dugaan serangan Rusia pada pemilu Amerika Serikat 2016 yang bertujuan mempengaruhi politik melalui pencurian data dan disinformasi. Dari sudut pandang etika profesi informatika, spionage cyber melanggar prinsip kejujuran, kerahasiaan, tanggung jawab, dan integritas karena menyalahgunakan keahlian teknologi informasi serta melanggar privasi dan keamanan informasi. Baik, selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, meningkatkan keamanan sistem dan jaringan melalui pembaruan perangkat lunak secara berkala. Kedua, tidak lengah dalam memantau sistem menggunakan berbagai tools atau alat penunjang seperti security monitoring tool guna deteksi apabila ada aktivitas mencurigakan pada sistem. Yang ketiga, ada edukasi dan pelatihan etika cyber bagi para profesional IT, pegawai pemerintahan, dan pengguna umum agar mereka menahan tanggung jawab moral serta bahaya tindakan spionase cyber. Yang keempat, ada penguatan lembaga keamanan cyber nasional seperti Badan Cyber melalui strategi keamanan nasional yang diatur pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan pertahanan cyber dan perlindungan data publik. Espionage antar negara merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi informatika. Tindakan ini tidak hanya menjadi persoalan teknik,
keamanan informasi, tetapi juga menyangkut aspek moral dan tanggung jawab profesional. Pencurian data rahasia menunjukkan penyalahgunaan keahlian teknologi yang seharusnya digunakan untuk tujuan positif, sehingga melanggar prinsip integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta perlindungan privasi dalam keamanan data. Oleh karena itu, penerapan kode etik profesi informatika sangat penting sebagai landasan moral dalam mencegah pelanggaran etik hukum di era digital. Dan yang terakhir ada saran. Yang pertama, pendidikan etika profesi. Perlu penguatan kurikulum dan pelatihan etika informatika bagi mahasiswa dan profesional IT. Yang kedua, penegakan kode etik. Organisasi teknologi harus menerapkan kode etik secara konsisten untuk mencegah penyalahgunaan keahlian. Dan yang ketiga, keamanan siber nasional. Pemerintah dan BSSN perlu memperkuat strategi dan pengawasan keamanan siber. Dan yang keempat, terakhir, kesadaran etis profesional. Profesional IT harus memiliki kesadaran etis agar keahliannya digunakan untuk kepentingan positif. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.